Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan proyek akhir proyek sistem informasi yang berjudul Implementasi Sistem Informasi Layanan Studio Foto dengan metode Rapid Application Development dan sistem penunjang keputusan wake product. Kelompok kami terdiri dari 3 anggota. Yang pertama saya sendiri, Cesarindra Putra dengan NIM 19230676. Saya Pak Zikri Wanandi dengan NIM 19230800. Saya Saskia Dialbar dengan NIM 19230688. Ya, di sini ada latar belakang dan identifikasi masalah, yaitu di satu ada pemesanan manual. Proses pemesanan masih manual, menyebabkan waktu layanan lebih lama dan risiko kesalahan pencatatan. Yaitu ada informasi tidak terintegrasi, yaitu ada paket layanan belum terintegrasi dalam satu sistem informasi yang terstruktur. Tanpa sistem SPK, belum tersedia SPK untuk menentukan layanan terbaik secara objektif, yaitu ada pengolahan data lemah, yaitu data transaksi dan pelanggan perlu ditingkatkan agar pencatatan dan pencarian lebih efektif. Setelah itu ada tujuan dan ruang lingkup proyek. Tujuan proyek membantu sistem informasi penyewa studio foto berbasis web. Kedua, menerapkan metode RAD untuk mengembangkan yang cepat dan efisien. Ketiga, mengimplementasikan web produk untuk menentukan layanan terbaik. Keempat, meningkatkan efisiensi admin dan kualitas layanan bawahan studio. Yaitu batasan proyek, aplikasi berbasis web, bukan mobile, pembayaran terbatas pada transfer bank, studi kasus, studio foto bawahan, kriteria WP, harga, durasi, jumlah, dan fasilitas. Setelah itu, kebutuhan fungsional dan stakeholder. Kebutuhan fungsional utama menampilkan informasi paket, harga, dan fasilitas studio, yaitu registrasi, login untuk admin dan pengguna, yaitu pemesanan layanan secara online, perhitungan layanan terbaik dengan web rated produk, yaitu fitur pembayaran dan riwayat pemesanan, admin mengolah data layanan dan laporan penyewaan, stakeholdernya buat admin, kalau layanan, pelanggan, transaksi, dan laporan SPK. Untuk pelanggan, lihat layanan, booking online, dan lihat layanan terbaik. Sistemnya, proses data otomatis dan perhitungan WP untuk menentukan layanan terbaik. Setelah itu use case diagram. Use case diagram pertama, use case diagram merupakan gambaran lalu interaksi antara aktor dan sistem. Memiliki dua jenis pengguna utama yaitu customer dan admin. Customer berfokus pada proses penggunaan layanan studi foto, sedangkan admin berfokus pada pengolahan data dan proses sistem. Pertama, login untuk admin, mengolah data layanan, mengolah data booking dan pemesanan, mengelola data pembayaran, mengelola kriteria SPK, mengelola nilai alternatif, menghitung nilai SPK, dan melihat laporan. Setelah itu untuk customer, login, melakukan pemesanan layanan, melakukan pembayaran, melihat status pemesanan, melihat hasil pemotretan, dan melihat layanan terbaik SPK. Setelah itu ada activity diagram. Activity diagram customer berfungsi untuk melihat layanan. Di sini menggunakan simbol star yang berfungsi menandakan awal proses atau aktivitas dimulai. Setelah itu menggunakan action activity menunjukkan aktivitas atau langkah kerja yang dilakukan oleh aktor atau sistem. Setelah itu control flow menunjukkan alur dan urutan proses dari satu aktivitas ke aktivitas berikutnya. Setelah itu simbol fork node atau memecah satu proses menjadi beberapa aktivitas yang didapat dilakukan secara bersamaan. Setelah itu simbol join menggabungkan kembali beberapa aktivitas
menjadi satu proses. Simbol pertama, customer bisa memilih layanan. Setelah itu, sistem menampilkan daftar paket layanan studio. Setelah itu, sistem menampilkan layanan terbaik berdasarkan perhitungan SPK. Setelah itu, customer memilih satu paket layanan. Setelah memilih paket layanan, customer mengisi form booking. Setelah mengisi form booking, bisa pilih tanggal, jam, dan catatan. Setelah itu, klik tombol booking. Setelah itu, sistem akan menampilkan riwayat booking, status pembayaran, dan bukti pembayaran. Setelah itu selesai. Selanjutnya, manajemen booking admin. Yang pertama start. Setelah itu pilih menu manajemen booking, tampilkan data booking, tampilkan detail booking. Setelah itu bukti pembayaran. Setelah bukti pembayaran, kita bisa melihat bukti pembayarannya. Jika sudah bayar, dikonfirmasi, maka tampilan status berubah menjadi terkonfirmasi. Jika belum, maka dibatalkan. Tampilan sistem berubah menjadi dibatalkan. Setelah itu, perbarui status booking. Setelah perbarui status booking, buat status pembaruan riwayat booking. Setelah itu selesai. Ya, di sini ada spline diagram untuk booking layanan. Nah, sebelum kita menjelaskan tentang alur spline diagram, di sini kita akan menjelaskan simbol-simbol apa aja yang ada. Yaitu pertama ada simbol user atau aktor yang digunakan, yaitu lalu ada objek, yaitu objek itu seperti halaman layanan, detail layanan detail layanan dan detail layanan dan form booking, sistem dan riwayat booking. Dan customer itu sebagai aktor atau user. Lalu untuk garis di bawah customer itu namanya lifeline. Lalu ada kotak yang itu bernama excision bar. Lalu ada garis panah yang menghubungkan dari customer ke halaman layanan seperti lihat layanan itu bernama session message. Dan sebaliknya itu ada arus sebaliknya yaitu yang bernama action routes view message. Yaitu untuk menjelaskan alurnya di sini objek yang kita pakai ada customer, aktor yang kita pakai yaitu customer, objeknya ada halaman layanan, detail layanan dan form booking, sistem dan riwayat booking. Dan alur pertama yaitu customer melihat layanan, lihat layanan lalu akan ke objek lihat halaman layanan, lalu dari halaman layanan akan tampil data layanan ke customer, baru dari customer itu akan klik detail booking, baru dari klik detail booking menuju ke halaman layanan, dari halaman layanan tampilkan detail layanan dan form booking ke halaman detail layanan dan form booking. Dan dari detail layanan dan form booking itu customer akan mengisi data booking lalu akan dikirim ke detail layanan dan form booking, lalu customer akan booking sekarang yaitu langsung menuju ke halaman detail layanan dan form booking. Lalu dari halaman detail layanan dan form booking simpan data ke sistem, lalu dari sistem booking berhasil, lalu dari sistem booking berhasil itu ke detail layanan dan form booking. Dari detail layanan dan form booking itu akan dikirim ke riwayat booking dengan redirect riwayat booking. Lalu dari riwayat booking itu akan ambil data booking yang dikirim ke sistem, lalu dari sistem akan mengirim data booking. Lalu dari riwayat booking akan tampil riwayat booking ke customer. Nah, di sini di RD itu ada ID, di IRD itu kita
kita memakai banyak entitas, yaitu satu ada entitas user, dua ada layanan, tiga ada kriteria, empat ada alternatif, lalu ada nilai alternatif, ada bobot kriteria, ada perhitungan, dan perhitungan. Di sini kita jelaskan fungsi masing-masing dari entitas, yaitu ada user menyimpan data pengguna sistem, layanan menyimpan data layanan, menyimpan data layanan, lalu ada kriteria menyimpan kriteria penilaian, 4 ada alternatif yang menyimpan alternatif yang akan dinilai, lalu ada 5 nilai alternatif berfungsi untuk menyimpan nilai alternatif terhadap kriteria, lalu ada bobot kriteria yang berfungsi menyimpan bobot setiap kriteria, lalu ada perhitungan yang menyimpan proses perhitungan metode WP, Weight Product. Hasil perhitungan berfungsi untuk menyimpan hasil ranking dari perhitungan. Lalu di sini ada penjelasan untuk kita relasinya atau relasi atau atribut setiap user, yaitu di sini user ada ID user, ada role, nomor HP, status, nama, email, password, create ad, dan update ad. Yaitu user layanan itu, satu user dapat mengelola banyak layanan atau one to two. Lalu ada layanan ke alternatif, satu layanan memiliki banyak alternatif, lalu ada layanan ke kriteria, satu layanan memiliki banyak kriteria, lalu ada kriteria ke bobot kriteria, setiap kriteria memiliki bobot penilaian. Lalu ada alternatif, setiap nilai memiliki nilai untuk setiap kriteria, lalu ada kriteria ke alternatif, kriteria digunakan data pemberian nilai alternatif, lalu ada nilai alternatif ke perhitungan, nilai alternatif digunakan dalam proses perhitungan WP, atau lalu ada perhitungan ke hasil perhitungan menghasilkan nilai presensi dan tingkat alternatif. Dan atau atribut-atributnya di sini dapat dilihat seperti layanan ada di layanan dan lain-lainnya, dan kriteria ada ID kriteria dan lain-lainnya. Lalu ada alternatif dengan ID alternatifnya dan ID layanan. Ini atributnya. Di sini juga ada atribut nilai alternatif. Lalu di sini ada bobot kriteria dan atributnya. Lalu ada hasil perhitungan dan atributnya. Lalu ada perhitungan dan hasil atributnya, yaitu ID perhitungan, metode, dan lain-lainnya. Nah, di sini adalah arsitektur sistem dan teknologi. Arsitektur client server, sistem berbasis web dengan dua aktor, yaitu admin dan customer. Server memproses logika bisnis termasuk perhitungan SPK dengan metode white product. Frontend-nya kita memakai HTML, CSS, JavaScript, dan Bootstrap. Backend-nya kita memakai PHP dan Laravel. Database-nya kelihatan bentar. Database-nya kita memakai MySQL via Laragon, lalu editornya kita memakai Visual Code, Visual Studio Code. Lalu di sini ada metode pengembangan RAD, yaitu ada user design, contribution, cutover, dan recruitment. Atau bisa dibaca sebaliknya, recruitment, user design, contribution, dan cutover. Di sini recruitment planning, pada tahap ini dilakukan pengumpulan informasi terkait proses bisnis yang berjalan pada Brohan Studio. Jadi sebelum kita melakukan pembuatan website ini, kita akan melakukan riset, yaitu terdapat pada recruitment planning. Yaitu di sini kedua ada user design. Pada tahapan ini dibuat desain antarmuka sistem seperti prototype, diagram UML, seperti activity, sequence, IRD, dan lain-lainnya.
Yaitu di sini ada ketiga ada konstruksi. Pada tahapan ini dilakukan proses pengkodean program, pembuatan database, implementasi metode web product, serta pembuatan fitur-fitur utama pada website. Di bagian ketiga itu merupakan pembuatan untuk website ya. Lalu di keempat itu ada cutover. Pada tahapan ini dilakukan untuk implementasi sistem, pengujian akhir, serta pengecekan terhadap sistem yang telah dibuat. Jadi sebelum kita apa namanya, melakukan atau memberikan hasil website kita terhadap customer atau pihak Brown Studionya, kita akan melakukan pengecekan pengodean seperti ada yang salah atau tidak. Nah, seperti itu di bagian metode pengembangan RAD-nya. Selanjutnya ada perhitungan SPK menggunakan metode wake product. Di sini ada kriteria. Kriteria terdiri dari 4, yaitu harga, durasi, jumlah orang, sama fasilitas. Harga menggunakan bobot cost, menggunakan atribut cost, serta durasi, jumlah orang, dan fasilitas menggunakan atribut benefit. Untuk untuk kriteria harga, saat perhitungan metode wake produknya terdapat bernilai negatif dalam perhitungan vektor S-nya. Dan di sini yang ada hasil ranking untuk nilai V-nya. Untuk layanan terbaik di sini ada kapal package 2 dengan nilai preferensi tertinggi yaitu 0,27,45. Lalu ada black box testing. Setelah melakukan pemrograman website, kita melakukan black box testing. Pengujian ini dilakukan pada seluruh fitur utama sistem, seluruh skenario dinyatakan valid dan output sesuai harapan. Yang pertama ada login dan registrasi, validasi username, password, email duplikat, dan panjang password, semua skenario berjalan sesuai. Yang kedua ada bobot layanan, validasi tanggal, jam, deteksi jadwal bentrok, dan fungsi dengan baik. Lalu yang ketiga ada upload bukti bayar, validasi format file harus berbentuk JPG dan PNG. Untuk ukuran maksimal hanya 2 MB dan penyimpanan bukti. Lalu ada CRUD atau create, update, delete, dan perhitungan SPK, pengelolaan data layanan, kriteria alternatif, dan perhitungan web produk menghasilkan ranking yang akurat. Selanjutnya untuk demonstrasi website yang telah kita buat. Selanjutnya ada di sini tampilan dari website yang sudah kita buat. Di sini ada tampilan login. Sebelum melakukan login, kita meregistrasi akun terlebih dahulu di daftar sekarang. Di sini ada nama lengkap. Kita isi nama lengkapnya. Masukkan emailnya. Nomor WhatsApp. Kita ini passwordnya kita pakai konfirmasi. Daftar sekarang. Nah, di sini registrasi akun sudah berhasil. Lalu kita melakukan login untuk masuk ke halaman dashboardnya. Nah, di sini sudah masuk ke halaman dashboard customer untuk bagian customer. Di sini ada 3 fitur, yaitu lihat layanan, riwayat booking, sama galeri. Di sini yang pertama kita coba untuk lihat layanannya. Di sini ada daftar layanan yang terdiri
terdiri dari kapal paket 1, kapal paket 2, kapal paket Friends paket 1 dan seterusnya. Di sini ada muncul rekomendasi layanan terbaik dengan menggunakan perhitungan wake produk. Lalu ketika ingin memesan aplikasinya, di sini tinggal mengklik detail booking, lalu mengisi tanggal bookingnya. Kita isi hari ini aja. Jam booking, catatannya kita kosongin aja. Langsung booking sekarang. Nah, di sini langsung masuk ke riwayat booking. Lalu kita upload bukti pembayaran. Oh, sebelumnya di sini ada detail pembayaran yang tadi layanan yang kita pesan. Di sini detailnya ada layanan yang kita pesan, tanggal reservasinya, jam booking, status bookingnya, status pembayaran, dan total pembayarannya. Di sebelah kanan ada instruksi pembayaran. Di sini ada metode pembayarannya, transfer bank, dan nama rekening dan nomor rekeningnya. Di sini upload bukti pembayaran. Kita pakai ini aja ya. Oke. Kita upload bukti. Nah, di sini ada muncul notifikasi bukti pembayaran berhasil di-upload. Tinggal menunggu verifikasi dari adminnya. Kita kembali ke dashboard. Selanjutnya di sini ada fitur riwayat booking. Nah, riwayat booking sama kayak yang tadi ya, di sini masuk daftar layanan yang telah dipesan atau di booking. Lalu ada galeri, fitur galeri. Nah, di sini ada hasil foto dari pemotretan Brohan Studio. Lalu, nah untuk panel customer hanya ada 3 fitur ya, lihat layanan, riwayat booking, dan galeri. Hanya itu saja. Kita logout dan kita masuk ke panel admin. Untuk tampilan admin, kita masukkan passwordnya terlebih dahulu. admin@studio.com, kita masukkan password dan klik login. Nah, di sini berikut tampilan dari panel admin. Di sini ada manajemen booking, manajemen layanan, manajemen customer, manajemen galeri, perhitungan SPK produk, manajemen kriteria SPK, manajemen nilai alternatif, dan laporan. Di sini manajemen booking. Nah, di sini data booking dari customer yang sebelumnya kita pesan itu masuk ke dalam daftar booking customer di sini. Di sini kita bisa mengonfirmasikan konfirmasi, batalkan, atau mengklik sudah bayar pesanan yang dipesan oleh customer. Di sini ada fitur untuk lihat buktinya. Nah, ketika customer sudah mengirimkan bukti pembayaran, di sini bisa mengkonfirmasi sudah bayar. Nah, di sini langsung mengubah status pembayaran jadi berhasil. Kita tinggal konfirmasi terlebih dahulu untuk yang tadi pesan ya, Pak Jikri Sitompul, konfirmasi. Nah, status booking jadi dikonfirmasi dan status pembayaran sudah dibayar. Aksinya jadi selesai. Selanjutnya kita manajemen layanan. Nah, di sini manajemen layanan. Di sini terdapat data-data dari layanan yang tersedia di studio foto ini ya, dari family package sampai couple package 1. Di sini bisa menambahkan layanan. Ketika ingin menambahkan layanan, di sini mengisi nama layanan, harga, durasi, jumlah orang, dan fasilitas. Nah, untuk fotonya kita tambahkan di bagian galeri dan dimasukkan nama kategorinya, biar langsung tertera
foto ini untuk layanan dan kategori apa. Di sini manajemen customer. Nah, manajemen customer itu data customer yang sudah meregistrasi akun di website ini ya. Yang tadi ada Tompul, Tukul. Nah, yang tadi ini Pajak Isi Tompul yang udah meregistrasi di akun ini dan sudah mereservasi atau membooking layanan. Di sini ada aksinya, ada detail dan hapus. Kita bisa menghapus akun customer. Kita contoh satu, kita hapus, kita klik OK. Nah, di sini customer berhasil dihapus, bisa Pajak Isi Tompul sama Tukulnya. Lalu kita akan ke manajemen galeri. Nah, di sini manajemen galeri itu untuk menambahkan foto ya. Di sini ada tambahkan foto di galeri. Di sini kita memasukkan judul fotonya. Kan tadi couple paket 1, pilih kategori, masuknya di couple, friend atau family. Layanan yang terkait, pilih layanan couple paket 1, 2 atau sebagainya. Lalu upload foto. Di sini upload foto size-nya hanya maksimal 2 MB. Lalu upload bukti foto. Di sini kalau mau upload tinggal langsung pencet upload foto. Setelah itu kita masuk ke SPKW produk. Nah, di sini ada tampilan untuk mengupload data SPK-nya dan hitung rekomendasi nilai SPK-nya. Di sini pertama kita upload data SPK-nya terlebih dahulu. Nah, di sini data SPK sudah berhasil diupload, lalu kita mengklik hitung SPK. Nah, di sini langsung masuk ke step 1 yaitu kriteria dan normalisasi bobot. Di sini ada yang tadi ya kriterianya yaitu harga, durasi, jumlah orang dan fasilitas. Atributnya untuk harga cost, untuk durasi jumlah orang dan fasilitas itu benefit. Sementara bobotnya untuk harga itu 35%, untuk durasi itu sekitar 20%, jumlah orang 15% dan fasilitas itu 13%. Nah, di sini normalisasinya itu untuk cost minus 0,35, untuk harga kenapa minus karena atributnya bernilai cost. Lalu untuk durasinya sekitar nilai normalisasi 0,200, jumlah orangnya 0,150 dan fasilitas normalisasinya itu 0,300. Kita lanjut ke step 2. Nah, di step 2 ini ada data alternatif. Data alternatif yang tadi di Excel itu langsung masuk ke step 2 yang ini. Di sini ada couple packet 1, couple packet 2, friend packet 1, friend packet 2, dan family packet 1. Di sini ada skala dari dari alternatif yang udah kita ubah menjadi skala Likert ya. Di sini di sebelah bagian kanan itu ada skalanya. Lalu kita lanjut ke step 3. Nah, di sini step 3 itu perhitungan vektor S. Nah, di sini perhitungan vektor S itu di skala yang tadi dikalikan dan dipangkatkan. Hasilnya terdapat di nilai S. Untuk couple package 2 itu nilai S-nya 2,521 sekian, couple package 1 itu 1,850 sekian dan seterusnya. Lalu kita lanjut ke step 4. Nah, untuk step 4 itu perhitungan vektor V. Vektor V itu diambil dari perhitungan nilai S-nya, dikalikan dan dipangkatkan.
Di sini yang tadi nilai S couple package 2 yang 2,521 itu dikalikan dan dipangkatkan menjadi nilai V. Nilai V-nya itu yang sekarang itu 0,274. Nilai V di sini itu untuk menentukan ranking hasil atau untuk menentukan layanan terbaik. Nah, selanjutnya kita masuk ke step 5, yaitu hasil ranking rekomendasi. Tahap akhir dari metode wake produk untuk menentukan ranking layanan terbaik berdasarkan nilai referensi V. Di sini ranking pertamanya yaitu couple packet 1. Nilai V-nya itu yang tadi saya bilang 0,274 sekian. Itu menjadi nilai tertinggi dan menjadi hasil dari layanan terbaik. Dan nilai paling bawahnya atau paling rendah itu ada di layanan family package dengan nilai 0,165 sekian. Nah, untuk perhitungan SPK cukup sampai sekian. Selanjutnya kita ke fitur manajemen kriteria. Di sini di manajemen kriteria ini kita bisa mengubah bobot dari kriteria dan tipe dari kriteria ya. Di sini ada aksi edit, hapus. Kalau kita ubah bobot dan tipenya di sini, maka hasil perhitungan wake produknya juga ikut berubah. Di sini ada tambah bobot kalau kita ingin menambahkan bobot sama kriterianya. Lalu kita ke manajemen nilai alternatif. Nah, di sini manajemen nilai alternatif kelola nilai setiap layanan berdasarkan kriteria C1 sampai 4 untuk perhitungan metode wake produk. Di sini tadi di couple packet 1 ada nilai alternatif 2, 4, 3, 4. Di sini juga ada fitur untuk mengedit atau menghapus nilai alternatif. Lalu di bagian atas ada tambah nilai alternatif kalau kita ingin menambahkan nilainya. Nah, untuk fitur pada website-nya kurang lebihnya seperti itu. Kita logout. Selanjutnya kesimpulan akan dijelaskan oleh Saskiadi Al-Albar. Yang terakhir, kesimpulan dan rencana pengembangan. Jadi kesimpulannya, sistem berhasil dikembangkan sesuai tujuan. Metode RAD mempercepat pengembangan, baik produk menghasilkan rekomendasi layanan terbaik yang akurat. Seluruh fitur utama dinyatakan valid melalui black box testing. Setelah itu, rencana pengembangan lanjutan. Aplikasi mobile Android untuk akses lebih mudah. Integrasi payment, gateway otomatis, dan real-time. Setelah itu, notifikasi otomatis via email, WhatsApp, atau SMS. Pengiriman hasil foto digital secara otomatis, meningkatkan keamanan, enkripsi data, dan autentifikasi kuat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi Demikian, taufiq wal hidayah. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.